sihir yang mereka lakukan atau yang mereka buat itu yufarriquna bainal mar'i wa zaujih, yang dapat memisahkan, merusak hubungan suami dan istri. Itu diantaranya ya, itu diantaranya mereka datang untuk merusak. Nah, di antara kerusakan, contohnya mereka bisa memisahkan suami istri yang tadinya harmonis, yang tadinya romantis, yang tadinya dipenuhi kasih sayang, akhirnya terpisah atau ribut, nggak ada hentinya dan yang lain sebagainya. Sehingga sebagian daripada orang-orang kafir, mereka menganggap as-sahir, tukang sihir itu anbiya, nabi. Karena mereka tidak mengetahui perbedaan antara mukjizat dengan istidraj atau yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat. Lah malaikat diutus oleh Allah mengajarkan kepada mereka sihir, bukan untuk merusak, tapi untuk memberitahukan kepada mereka, memahamkan kepada mereka perbedaan antara mukjizat dengan yang lain. Nah, kalau orang tidak ngerti, itu menganggap seperti mukjizat, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, atau seperti karomah, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang wali. Nah, orang yang nggak ngerti menganggapnya sama, mukjizat, karomah dengan apa yang dimiliki orang tukang sihir ini, mereka menganggapnya sama, nggak tahu. Sehingga Allah mengutus malaikat untuk memahamkan. Ini loh perbedaannya. Coba kalau kita datang di daerah yang minus agama, ustadz nggak ada, apalagi kiai. Coba kita tanya mereka, mukjizat, karomah, pasti mereka menganggap bodoh. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Apalagi istidraj yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman, atau juga orang-orang yang jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan. Mereka menganggapnya sama. Padahal jelas orang-orangnya aja berbeda. Mukjizat diberikan oleh Allah kepada Nabi, tidak diberikan kepada aulia. Karomah diberikan oleh Allah kepada para aulia. Adapun istidraj itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada ketaatan dan kebaikan. Lu beda, orangnya aja yang memilikinya berbeda. Tapi karena dia nggak belajar, nggak ngerti, dianggapnya sama, tidak pernah melihat perbedaan siapa yang memiliki. Loh, dari siapa yang memiliki kita harus bisa tahu namanya sudah. Oh, kalau dimiliki Nabi atau Rasul namanya mukjizat. Tapi mereka nggak tahu, sehingga mereka menganggap sama. Loh, perlu ada yang mengajari, sehingga Allah mengutus para malaikat untuk mengajarkan kepada mereka sihir, bukan untuk merusak, tapi memahamkan kepada mereka perbedaan antara mukjizat dengan sihir, supaya mereka mengetahui mukjizat itu diberikan kepada siapa, sihir itu boleh atau bisa dimiliki siapa. Itu Allah mengajarkan kepada mengutus kepada mereka malaikat. Tapi mereka yang sudah terlanjur percaya dengan tukang sihir, mereka akan apa? Rela mengorbankan yang berharga untuk sesuatu yang hina. Ibarat barang mahal akan diberikan untuk menerima barang yang murah.
Seperti apa? Menjual keimanannya, menjual keyakinannya. Loh, ini keyakinan, keimanan ini kan berharga. Tapi dia jual, dia berikan, dia buang keyakinan tadi itu untuk menerima dari setan. Yang membuat mereka mendapatkan murkanya Allah. Karena itu dikatakan, walagat alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi yang mereka berikan itu kerugian yang besar. Dia menerima kerugian yang besar. Karena apa? Yang dia pakai itu sesuatu yang sangat mahal. Makanya dikatakan walau annahum amanu, kalau orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain, beriman kepada Al-Qur'an, wattaqau, selain mereka beriman, mereka juga takut akan murkanya Allah. Takut murkanya Allah berarti meninggalkan kemaksiatan, di antaranya sihir, karena itu termasuk kemaksiatan. Lah kalau sudah mereka melakukan itu, Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikan, jadi diganti oleh Allah, mendapatkan balasan dari Allah kebaikan. Yang mana kebaikan itu lebih istimewa, lebih utama dari apa yang mereka korbankan. Dari apa yang mereka berikan lebih istimewa. Laukanu ya'lamun. Jika mereka mengetahui. Jika mereka mengetahui. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini kalau dalam bahasa orang alim atau seorang yang mengetahui sesuatu, kalau pengetahuannya tidak memberikan kebaikan untuknya, maka dia kedudukannya sama dengan orang yang jahil, orang yang bodoh. Sebagaimana Allah menyatakan manusia itu lebih buruk daripada hewan, binatang. Ketika apa? Ketika tidak bisa menggunakan yang semestinya bisa dia gunakan. Mata, telinga, hati. Ketika dia tidak bisa menggunakannya, maka dikatakan dia lebih buruk daripada binatang. Sama halnya orang alim. Orang yang mengerti, orang yang memahami sesuatu, yang mana sesuatu yang ia pahami tidak dapat menjadikannya baik, atau dia tidak menjalankan sesuai apa yang dia ketahui, justru malah melanggar, maka dia kedudukannya sama dengan orang yang jahil, orang yang tidak ngerti. Gak ada bedanya. Apa bedanya? Karena apa? Pengetahuannya tidak berguna, tidak dipakai, tidak terpakai. Nah kalau pengetahuannya tidak terpakai, maka sama dengan orang yang jahil. Apa bedanya? Makanya katanya Allah laukanu ya'lamun. Bukan mereka nggak tahu, mereka mengetahui, akan tetapi pengetahuannya tidak berguna untuknya, tidak terpakai, sehingga mereka dianggap tidak mengerti. Padahal mengerti.